wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang tidak terhitung, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu fillah jamaah kajian rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan kita telah masuk pada bab al-hassu ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umr, yaitu bab anjuran untuk memperbanyak kebaikan di penghujung-penghujung umur atau di usia senja. Meskipun dalam bab ini dibahas tentang anjuran untuk memperbanyak kebaikan di usia senja, bukan berarti bab ini hanya berlaku untuk kita yang sudah berusia senja, yang sudah 60-an. Tetapi demikian juga ini berlaku untuk yang masih muda, termasuk yang masih anak-anak, usia SMP. Kenapa demikian? Karena yang namanya kematian itu tidak mengenal umur. Yang namanya kematian tidak tentu harus menunggu tua. Bahkan yang masih anak-anak meninggal ada apa tidak? Banyak. Bahkan masih bayi meninggal ada. Termasuk yang masih muda, usia SMP, SMA meninggal banyak. Maka dianjurkan untuk memperbanyak amalan bukan cuma yang sudah tua, tetapi demikian pula yang masih muda pun juga diperintahkan. Hanya saja dikhususkan bagi orang yang sudah tua, karena biasanya orang yang sudah tua ini lebih dekat kepada kematian daripada yang masih muda. Umumnya seperti itu. Tetapi ini tidak menafikan bahwasanya ada yang masih muda meninggal. Maka sekali lagi bab ini juga berlaku bagi kita yang masih berusia muda. Baik, kemarin sudah kita bahas ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab ini. Sekarang kita lanjutkan hadis-hadis yang membahas bab ini. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, a'dharallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu, Allah tidak memberikan uzur, tidak
memberikan uzur, yaitu tidak memberikan alasan. Ila mri'in, kepada seseorang yang akhara ajalahu, yang diakhirkan ajalnya, hatta balagha, hingga mencapai sitina sanatan, usia 60 tahun. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Allah tidak memberikan uzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah tidak memberikan uzur. Jadi tidak ada uzur baginya. Siapa? Yaitu orang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai 60 tahun. Nah, karena sebagaimana pada ayat yang kemarin sudah kita bahas, ketika seorang itu sudah diberi umur sampai bahkan 60 tahun, maka sudah panjang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut untuk menggunakan akalnya, untuk merenung, untuk mempelajari, untuk mencari kebenaran. Maka ketika seorang diberikan umur dengan umur yang sekian panjang, sampai 60 tahun, kok ternyata dia sama saja tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur baginya. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya hadis ini menunjukkan sa'atu rahmatillahi bi ibadihi. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kenapa demikian? Haitsu yutilu a'marahum. Karena Allah memanjangkan umur mereka liyatamakkanu minat taubati an-nusur, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini termasuk apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memanjangkan umur hamba-hambanya sehingga memungkinkan mereka untuk bertobat. Misalkan ada seorang di masa muda dia jauh dari agama, dia suka berbuat maksiat, tetapi Allah tidak wafatkan dia ketika usia muda, ketika dia masih gemar melakukan maksiat, dipanjangkan umurnya sehingga dia lebih menggunakan akalnya, berpikir, sehingga apa? Akhirnya Allah membukakan hatinya untuk bertobat dengan tobat yang nasuha. Ini termasuk apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang memberikan kesempatan pada hambanya dengan memberikan umur yang panjang sehingga dia bisa bertobat dengannya. Baik, kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil bahwasanya Allah taala la yu'aqibul ibad illa ba'da iqamatil hujjah. Bahwasanya Allah taala ini tidak menyiksa hambanya kecuali setelah menegakkan hujjah. Allah tidak mengazab, tidak menyiksa hambanya kecuali setelah menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah yaitu dengan mengutus Rasul dan menurunkan kitab. Kemudian Rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya, sampai kepadanya tentang risalah, sampai kepada umatnya tentang agama Allah. Maka setelah datang Rasul yang menyampaikan risalah, kemudian sampai kepada hamba tersebut baik secara langsung sebagaimana para sahabat atau melalui perantara para ulama, ini generasi-generasi setelah para sahabat tidak langsung bertemu dengan Rasul, tetapi apa yang diberi Rasul sampai kepada mereka, maka Allah akan mengadab mereka itu kalau sudah sampai kepada mereka hujjah. Adapun kalau belum sampai kepada mereka hujjah, maka Allah tidak akan mengadab mereka. Kalau seandainya ada orang yang tidak masuk Islam
Kenapa? Karena tidak kenal Islam. Tidak ada orang yang memberi tahukan tentang Islam. Tidak ada orang yang mendakwai dia tentang Islam. Dia hidup di satu daerah yang terpencil sama sekali, nggak kenal dunia luar. Nah, misalkan ya. Maka belum tegak hujah padanya. Maka orang seperti ini mendapatkan uzur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak mengadab hingga kami mengutus padanya seorang rasul. Nah, sebagaimana di dalam hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan tidak akan memberikan uzur bagi orang yang sudah dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena kemungkinan orang yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, kemungkinan besar sudah sampai hujah padanya. Kok ternyata sudah sampai hujah padanya, sudah sampai agama Islam padanya, sudah sampai padanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak mau menerima, maka tidak ada hujah lagi baginya. Tidak ada alasan bagi lagi, tidak ada uzur lagi baginya, karena sudah sampai hujah. Nah, baik, kita lanjutkan ya, yang berikutnya yaitu istikmalu sittina madanatun lil inqidha'il ajal. Lianna a'mar hadhil ummah baina sittina wa sab'in wa qalilun ma yujawizu dzalika. Yaitu apa? Ketika seorang sudah berusia 60 tahun, maka itu adalah waktu di mana ajal itu akan datang. Ketika seorang ini sudah sempurna 60 tahun, itu adalah waktu yang kemungkinan akan datangnya ajal. Maka ketika seorang ini sudah berusia 60 tahun, maka hendaknya tadi memperbanyak amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia diberikan karunia oleh Allah umur sampai 60 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya ajalnya sudah dekat. Maka hendaknya dia memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umur umat beliau kebanyakan antara 60 sampai 70. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku ini antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalika, dan sedikit yang melewati itu. Sedikit yang melewati itu. Lebih dari 70 ada memang, tapi sedikit. Mayoritasnya itu antara 60 sampai 70, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum meninggal usia berapa? Berapa? 63 tahun. Demikian juga sahabat Abu Bakar. Nah, ya kebanyakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada usia tersebut. Nah, maka di sini jelaskan wan balagha sittina la hujjata lahu fi adami taubah minal ma'asi. Maka barang siapa yang sudah mencapai 60 tahun, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak bertobat dari maksiat. Nah, barang siapa yang sudah mencapai 60 tahun, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak bertobat dari maksiat. Nah, jadi kalau sudah 60 tahun kok masih gemar maksiat, tidak bertobat dari maksiat, ini orang yang sudah keterlaluan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai panjang 60 tahun yang sudah mendekati ajalnya. Sudah usia senja tetapi kok ternyata masih gemar maksiat, maka ini adalah seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang yang Allah berikan umur yang panjang tetapi amalannya buruk, suka berbuat maksiat. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis yang ke-113 dari awal kitab. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Umar ibn al-Khattab yudkhiluni ma'a asyakhi badrin
Dari Ibnu Abbas beliau berkata bahwasanya Umar memasukkanku dalam majelis para sahabat yang tua, para sahabat senior yang ikut perang Badar. Jadi Umar memasukkanku, yaitu memasukkan Ibnu Abbas bersama sahabat-sahabat yang senior, yang tua, yang pernah ikut perang Badar. Nah, jadi dahulu Umar bin Khattab beliau mengambil sebagian sahabat sebagai penasihat beliau, sebagai teman untuk diajak bermusyawarah. Nah, dan diantaranya itu sahabat-sahabat yang sudah senior. Nah, tetapi ketika itu Umar memasukkan Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas termasuk sahabat yang masih muda. Nah, termasuk sahabat yang masih muda. Nah, jadi ada sahabat yang namanya Abdullah, termasuk sahabat-sahabat yang muda. Namanya semuanya pakai Abdullah. Ada 4 jumlahnya. Yang dikenal dengan Abadilah. Sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas ini. Di antaranya Abdullah bin Abbas ini. Ini dimasukkan oleh Umar bersama orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Nah, maka faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka sebagian dari mereka merasa tidak enak dalam diri mereka, tidak suka. Sebagian dari sahabat ini enggak suka. Tidak suka kenapa? Karena ada anak kecil, anak muda kok ikut bersama mereka yang sudah tua. Faqala, maka ia berkata, ini sebagian sahabat tadi berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un misluhu. Mengapa anak ini masuk bersama kita? Ya, kita juga punya anak-anak yang seperti ini. Jadi kenapa ini masuk bersama kita? Kok diajak masuk kenapa ini? Kalau cuma anak-anak seperti dia, kita juga punya banyak di rumah. Tapi enggak kita ajak. Ini harusnya enggak di sini. Nah, mereka protes. Karena merasa ini enggak pantas. Anak masih muda kok diajak ke majelisnya para penasihat Umar, sahabat-sahabat yang senior. Faqala Umar, maka Umar berkata, innahu haitsu alimtum. Nah, maka Umar mengatakan sesungguhnya dia sebagaimana yang telah kalian ketahui. Sesungguhnya dia itu Ibnu Abbas ini sebagaimana yang kalian ketahui. Fada'ani data yaumin. Maka pada suatu hari Umar memanggilku. Pada suatu hari Umar memanggilku. Fa'adkhalani ma'ahum. Kemudian beliau memasukkanku bersama mereka. Bersama mereka itu bersama para sahabat-sahabat yang sudah tua tadi. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma id illa liyuriyahum. Dan tidaklah beliau memanggilku ketika itu kecuali untuk menunjukkan siapa aku kepada mereka. Nah, jadi tidaklah Umar itu memanggil Abdullah bin Abbas kecuali apa? Untuk memperlihatkan, menunjukkan bagaimana keadaan Abdullah bin Abbas, bagaimana keilmuan Abdullah bin Abbas. Qala, maka kemudian Umar berkata, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, yaitu pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Dalam surat An-Nasr. Bagaimana menurut kalian? Surat ini maknanya bagaimana? Faqala ba'du, maka sebagian mereka mengatakan, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Sebagian mereka mengatakan ayat ini maksudnya yaitu apa?
kita diperintahkan untuk memuji Allah, diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah apabila Allah memberikan kemenangan, apabila Allah menolong kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, ya, karena memang seperti itu kan ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian apa? Ayat berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Nah, kemudian apa? Apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diperintahkan untuk bertasbih, untuk beristighfar. Maka para sahabat ketika ditanya tentang ayat ini bagaimana? Para sahabat menjawab bahwasanya ini perintah Allah. Kita diperintahkan untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah apabila Allah memberikan kemenangan. Apabila Allah memberikan pertolongan pada kita. Nah, baik. Kemudian wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, dan sebagian mereka diam tidak mengucapkan suatu apapun. Nah, ini jawaban para sahabat yang tua tadi. Kemudian faqala li, maka kemudian Umar berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah demikian menurutmu ya Ibnu Abbas? Nah, sekarang gantian ditanya Ibnu Abbas bagaimana pendapat Ibnu Abbas tentang ayat ini. Faqultu, maka aku berkata, la, tidak. Ternyata Ibnu Abbas menjawab apa? Tidak seperti yang dijelaskan oleh sebagian sahabat yang tua tadi. Qala, maka Umar berkata, fama taqul, bagaimana menurutmu? Qultu, aku berkata, Ibnu Abbas, beliau tahu lebih daripada sahabat-sahabat yang tua tadi. Beliau mengatakan huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu, yang Allah beritahukan kepadanya. Nah, ini. Jadi ayat ini, surat ini menunjukkan bahwasanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Nah, kenapa? Qala, beliau mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajali, ini adalah tanda ajalnya Nabi. Kenapa? Karena sudah menang, sudah mendapatkan kemenangan, sudah kekuasaan, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti tinggal nunggu saat wafatnya. Maka ini dipahami Ibnu Abbas bahwasanya ini tanda wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Allah itu maha pengampun. Nah, faqala Umar, maka Umar kemudian berkata, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Umar mengatakan, saya tidak mengetahui maksud surat tersebut kecuali sebagaimana yang kamu katakan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi di sini Umar ingin menunjukkan kepada para sahabat yang senior, yang sudah tua, lebih tua dari beliau, bagaimana kelebihan Abdullah ibnu Abbas. Ternyata Abdullah ibnu Abbas mempunyai ilmu yang lebih daripada para sahabat yang lain. Nah, inilah alasan kenapa Umar memasukkan Abdullah bin Abbas termasuk di antara barisan para sahabat yang diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab, meskipun ketika itu Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang masih muda. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu at-tanbih 'ala al-istighfar 'inda dunuwil ajal. Yang pertama yaitu
perhatian, peringatan, yaitu untuk memperbanyak istighfar ketika telah dekatnya ajal. Peringatan untuk apa? Memperbanyak istighfar ketika telah dekatnya ajal. Li'annahu yakunu fi khawatimil umur. Karena dia sudah masuk pada penghujung umur. Sudah di usia senja. Maka orang kalau sudah di usia senja, sudah di penghujung umur, tinggal menghitung waktu, maka dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, sebagaimana ini perintah Rasulullah, perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat ini. Fasabbi bihamdi rabbika astaghfir. Maka kemudian ya Pak, ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum memperbanyak istighfar sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam riwayat Aisyah di dalam hadis setelahnya. Nah, baik, ini apa? Peringatan untuk memperbanyak istighfar, lebih khususnya yaitu ketika ajal sudah dekat. Kalau ajalnya belum dekat, gimana? Apakah kita juga memperbanyak istighfar? Yang masih anak-anak, apakah juga perlu istighfar? Iya, sama. Yang belum tua, masih anak-anak, masih remaja, ini juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, tetapi apa? Lebih dikhususkan bagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah memasuki usia senja. Ini lebih dikhususkan lagi karena kemungkinan datangnya kematian itu lebih besar daripada yang masih anak. Tetapi sekali lagi ini tidak menafikan bahwasanya kita yang masih muda ini juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beristighfar tiap hari. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya dosa apa enggak? Enggak punya dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksum, terjaga dari dosa. Tetapi meskipun demikian beliau beristighfar. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain yaitu 100 kali. Ini Nabi ya, yang enggak punya dosa. Tetapi meskipun demikian beliau istighfar, beliau bertobat pada Allah Ta'ala. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita punya dosa? Punya, bahkan banyak. Maka sudah sepatutnya kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak istighfar. Meskipun kita sebagian itu belum masuk usia senja, masih muda, tetap ya kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, tetapi lebih yaitu yang sudah memasuki usia yang sudah senja, 60 ke atas. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu fadlul ilmi wa ahlihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan orangnya. Haitsu di mana yataqaddam al-mar'u ala aqranihi bi husni fahmihi wa sa'ati ilmihi. Di mana seorang itu lebih dari teman-temannya disebabkan karena pahamnya, pemahamannya dan luasnya ilmunya. Nah, jadi seorang sama-sama satu angkatan, satu kelas, umurnya juga sama. Tetapi bisa jadi yang satunya lebih unggul ya, disebabkan karena apa? Karena ilmunya. Nah, karena dia lebih paham. Pemahamannya lebih bagus, lebih luas. Ilmunya juga demikian. Maka seperti inilah yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, derajatnya. Nah, ini keutamaan ilmu. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Ibnu Abbas meskipun masih muda, tetapi apa? Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya melebihi yang lainnya. Dan ada satu kisah seorang ulama
yang Allah angkat derajatnya disebabkan karena ilmu. Nama ulama tersebut adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Dulu ketika beliau masih kecil, masih suka bermain dengan teman-temannya, dia diejek sama teman-temannya. Diejek. Kalau bahasa sekarang apa? Dibully. Diejek sama teman-temannya. Kenapa? Karena postur tubuh beliau yang tidak sempurna. Beliau enggak punya leher. Di badan langsung kepala. Kepalanya masuk ke tubuh. Sehingga senantiasa diejek oleh teman-temannya, setiap kali bermain diejek. Akhirnya dia mengadu kepada ibunya. Ya, kemudian ibunya memberikan nasihat. Nah, kalau kamu enggak mau diejek, sekarang belajarlah. Belajar dengan rajin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Cari ilmu. Maka akhirnya beliau pun mengikuti apa yang dinasihatkan oleh ibunya. Seorang ibu tentunya menginginkan kebaikan bagi anaknya. Nah, maka diikuti. Terus belajar hingga akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Bukan cuma sekedar ulama, bahkan beliau diangkat menjadi qadhi. Apa itu qadhi? Hakim. Di mana? Di kota Mekah. Jabatan yang tidak bisa diduduki oleh sembarangan orang. Menjadi qadhi, menjadi hakim di kota Mekah. Ini hanya benar-benar ulama pilihan. Bisa diraih oleh beliau, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Bahkan sampai dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi, jika dalam majelis persidangan beliau sedang berbicara di depan, maka orang-orang yang di hadapan beliau gemetar. Saking Saking segannya kepada beliau. Saking hormatnya kepada beliau. Ini siapa? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas yang dulunya ketika masih kecil diejek, dibully. Tetapi begitu beliau belajar mencari ilmu dan menjadi orang alim, orang yang berilmu, akhirnya Allah angkat derajatnya. Ini keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dan lebih khususnya bagi para santri sekalian yang masih dalam perjalanan panjang untuk menuntut ilmu, hendaknya Semangat dalam belajar. Nah, sekarang di sini masih tahap awal, masih panjang perjalanan menuntut ilmu. Di awal ini harusnya semangat, bersungguh-sungguh, terus seperti itu. Nah, kenapa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana contohnya di sini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu fadlu Abdullah bin Abbas. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Abbas. Wa fahmihi li kitabillah ta'ala. Dan kepahaman beliau tentang kitabullah, tentang Al-Quran. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas dan pahamnya beliau terhadap kitabullah Al-Quran. Hatta luqiba turjuma Al-Quran, sampai beliau diberi laqab, diberi gelar turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Yang mana beliau adalah sahabat yang paham tentang Al-Quran, paham tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan di antara sebab beliau menjadi seorang sahabat yang paham tentang Al-Quran, yaitu disebabkan karena berkat doa Nabi SAW. Pernah beliau didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu ta'wil,
ya Allah ajarkan kepada dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Maka dengan berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya beliau menjadi sahabat yang paham tentang Al-Quran. Bahkan beliau pernah mengatakan tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu tentang apa ayat tersebut. Maka kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, maka kita akan banyak mendapatkan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, banyak sekali. Bisa dibuka dalam kitab, misalkan tafsir Ibnu Katsir. Dipenuhi di sana perkataan Ibnu Abbas, riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Ini keistimewaan Abdullah bin Abbas. Nah, baik. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya diantaranya apa? Kenapa Ibnu Abbas bisa seperti itu? Berkat apa? Doa. Maka ini juga menunjukkan apa? Pentingnya berdoa dalam thalabul ilmi. Pentingnya berdoa. Jadi jangan lupa. Khususnya bagi para santri. Jangan lupa apa? Berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan dalam thalabul ilmi. Demikian juga minta kepada orang tua, minta kepada bapak, minta kepada ibu agar dimudahkan dalam belajar. Jadi jangan cuma kita mengandalkan kepandaian kita. Meskipun barangkali iya Allah memberikan kelebihan bagi kita, kepandaian, kecerdasan, mudah menghafal, mudah paham, iya, itu karunia Allah. Demikian juga barangkali kita juga sudah maksimal, iya, tetapi jangan lupa kita butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam setiap apa yang kita lakukan, termasuk dalam thalabul ilmi. Maka jangan lupa kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kemudahan di dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Dan ini besar pengaruhnya. Yang namanya doa dalam thalabul ilmi ini besar pengaruhnya. Seperti Ibnu Abbas. Demikian juga sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, siapa yang tidak kenal sahabat Abu Hurairah? Apa keistimewaan beliau? Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Hurairah hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih cuma 4 tahun. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar. 4 tahun bersama Rasulullah. Tapi beliau hafal hadis banyak sekali, bahkan melebihi sahabat-sahabat yang lebih senior. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar enggak banyak. Yang diriwayatkan dari Umar enggak banyak. Jauh lebih banyak diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu. Padahal beliau hidup bersama Rasulullah cuma 4 tahun. Banyak sebab kenapa beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Di antaranya itu karena doa Nabi. Di antaranya karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah beliau mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap kali mendengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian lupa. Nanti dengar lagi, paham, hafal, lupa lagi. Barangkali kita pernah mengalami seperti itu. Nah? Maka apa? Kemudian beliau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lupa lagi. Maka setelah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah itu apa? Setiap kali mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Hurairah kemudian tidak lupa lagi. Berkata apa? Doa. Maka jangan sepelekan doa. Nah, jangan kita remehkan doa dalam belajar. Kalau kita merasa kesulitan, susah paham, susah ngapal, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak Allah merubah yang tadinya susah ngapal jadi mudah? Bisa. Yang tadinya susah paham jadi mudah paham? Bisa. Mudah bagi Allah taala. Nah, enggak ada yang tidak mungkin bagi Allah taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala. Kita minta kepada Allah taala dengan doa semua. Kita doa, minta kepada Allah. Demikian juga tadi apa? Minta doa kepada orang tua. Jadi kalau ada kesempatan telepon dengan orang tua, apa yang diminta? Kiriman jajan, kiriman uang saku? Iya, boleh. Tapi jangan lupa Pak, minta didoakan orang tua.
itu lebih penting ya, daripada minta jajan, daripada minta uang saku. Kalau uang saku, uang jajan cuma berapa hari? Ya, sampai sebulan habis. Tapi kalau doa orang tua selamanya akan terus bermanfaat bagi kita akan sampai nanti hari akhir. Nah, jadi ini penting ya, dalam belajar, dalam thalabul ilmi, berdoa minta pada Allah Ta'ala. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu jawazut tahaddusi al-mar'i bi ni'matillahi alaihi. Yaitu dibolehkan seseorang menceritakan nikmat Allah. Nah, dibolehkan seseorang menceritakan tentang nikmat Allah yang dia dapatkan. Nah, jadi boleh menceritakan tentang nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Tapi dengan niat apa? Tahaddus bin nikmah. Niatnya adalah untuk menceritakan nikmat Allah. Alhamdulillah saya mempunyai ini. Alhamdulillah saya misalkan sudah hafal sekian juz, boleh. Tetapi apa niatnya? Tahaddus bin nikmah, bukan niatnya untuk menyombongkan diri. Nah, perlu diperhatikan ya. Kadang ada orang menceritakan nikmat Allah tujuannya untuk menyombongkan diri, membangga-banggakan dirinya di hadapan orang lain. Saya punya mobil sekian ya, mereknya ini, mahal harganya. Atau misalkan aku sudah hafal ini, hafal itu. Tetapi niatnya untuk membanggakan diri, ini ya nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk tahaddus bin nikmah, maka ini dibolehkan. Wa bi nikmatillahi fahaddis, maka terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Jadi boleh seperti itu. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu jawazu idkhalis sighar ma'al kibar idza kana bidzalika manfaah. Yaitu dibolehkan ya, memasukkan anak yang masih kecil bersama orang-orang yang sudah tua jika ada manfaatnya. Bolehkan yaitu memasukkan anak yang masih kecil, masih muda bersama orang-orang yang sudah tua apabila ada manfaatnya, sebagaimana dilakukan oleh siapa tadi? Sahabat Umar bin Khattab, masukkan Ibnu Abbas yang masih muda bersama sahabat-sahabat yang tua. Kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu busyra lin nabi bi fathi Makkah. Ya, hadis ini juga menunjukkan apa? Busyra, kabar gembira bagi Nabi tentang Fathul Makkah. Tentang Fathul Makkah. Ya, bahwasanya Nabi akan segera menguasai kota Makkah. Jadi kabarkan oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu yang bagi alal hakim wal amir musyawarah ahli ilmi wal fadl fi muhimmatil umur. Nah, seharusnya seorang pemimpin ini mengajak musyawarah para ahlul ilmi, para ulama dalam perkara-perkara yang penting. Jadi seharusnya apa? Para pemimpin ini mengajak musyawarah para ulama dalam perkara-perkara yang penting, dalam perkara-perkara umat, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat, dalam menentukan kebijakan. Harusnya bermusyawarah, minta pendapat kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi